mengaji, ya, berdoa, adik Aini itu menghafal Quran. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Siapapun yang terlibat di belakang ini, hati-hati. Hanya Allah yang Maha Adil yang akan menentukan semuanya ini akan dibawa kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, untuk yang kesekian kalinya istri Sugiknur lewat kemasan bahasa yang halus dan lembut kembali melontarkan puja-puji kepada sang suami tercinta Sugiknur Raharja yang ia sapa dengan sebutan Abi GN. Mungkin maksudnya Abi Gusnur. Ia menyebut bahwa sang suami itu memiliki DNA sebagai pejuang dan khalifah luar biasa. Pernyataan itu tampaknya digunakan untuk merespon vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga menyebabkan ia harus berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama dengan sang suami. Meski demikian, sang istri atau istri Sugiknur ini tampaknya mencoba untuk bersikap biasa saja, bahkan bersyukur mungkin untuk mencitrakan dirinya sebagai sosok istri yang lembut, santun, dan tetap tegar, serta qanaah atau menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dibalik sikapnya yang halus, lembut, qanaah, dan tegar semacam itu, kalau saya menafsirkan sesungguhnya ada perasaan marah dan meradang yang terpendam di dalam dadanya. Sampai detik ini Abi sudah divonis dan tidak terbukti bersalah, tidak terbukti itu ijazah aslinya seperti apa dan rakyat Indonesia tidak tahu. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, keafiatan adik Syahnum. Alhamdulillah Allah jaga ceria, adik-adik ceria gitu kan. Tidak ada yang berubah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sampai detik ini pun apa ya, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Gitu, dan tidak ada saya untuk berpikir apa istilahnya ya, dengan vonis Abi yang begini, yang di luar sana ada orang benci. Saya berpikir aduh bagaimana. 6 tahun itu adalah angka. Manusia punya rencana, tapi Allah punya kehendak. Kalau untuk saya pribadi, meyakinkan kepada anak-anak dan membuat anak-anak itu tidak down, kalian harus bangga. Kalian harus bangga kepada Abinya. Betul. Kalian harus bangga kepada Abi karena apa? Abi itu bukan seorang penjahat. Betul. Abi bukan seorang korupsi. Abi bukan seorang yang narapidana yang memang berhak untuk dibawa. Residivis, bukan yang penjahat, yang narkoba, yang makan uang rakyat, yang membawa hartanya negara, yang merugikan orang lain. Intinya Abi adalah khalifah. GN Abi ini adalah pejuang. Dengan kejadian seperti ini, wallahu alam, banyak akhirnya kejadian-kejadian di dalam bangsa ini yang akhirnya terbongkar dengan ucapan kata-kata kasar, dengan hinaan kepada GN. Silahkan, kita tidak kenal dengan Anda. Betul. Kita tidak kenal dengan kalian yang menghina-hinakan GN, KB Motor, Gusnur, gini-gini. Kita tidak ada urusan untuk mengurusi mereka, adik. Tidak ada urusan. Dan silahkan bawa sampai mati itu hatinya yang membenci Abi. Silahkan dibawa mati, benci ke Abi, marah ke Abi, mencaci maki Abi. Silahkan bawa mati. Baik buruk kembali ke Anda sendiri. Dan hanya Allah deh yang bisa menghentikan permainan kezaliman, skenario mereka. Akan tetapi, jika ternyata Abi GN ini benar di hadapan Allah, Abi GN ini tidak bersalah di hadapan Allah, dan Pak Hakim, Pak Jaksa, penyidik, penuntut, pelapor, polisi, semua yang berada di belakang ini, kalau ternyata Abi tidak bersalah di hadapan Allah, maka telah kalah Anda semuanya. Cukuplah kita besok bertemu di pengadilan Allah. Hati-hati kalian ketika adik Aini mengaji, ya, berdoa, adik Aini itu menghafal Quran. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Siapapun yang terlibat di belakang ini, hati-hati. Hanya Allah yang Maha Adil yang akan menentukan semuanya ini akan dibawa kemana.
Iya, bisa jadi istri Sugiknur ini ingin menampakkan sosoknya sebagai seorang istri yang sangat patuh kepada sang suami, sehingga cenderung ingin menutupi aib sang suami sekaligus menonjolkan segala kelebihan yang ada di dalam diri suaminya. Namun toh fakta yang selama ini muncul ke permukaan di ruang-ruang publik justru sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Sugiknur Raharja. Simak saja ketika sosok yang mengaku tidak lulus SD dan hanya menuntut ilmu sampai bangku kelas 5 SD, kemudian juga tidak pernah mondok dan seterusnya, ketika Sugiknur Raharja ini berceramah. Narasi yang syarat dengan ujaran kebencian, gampang menghina orang lain, melontarkan sumpah serapah, misuh-misuh, kerap kali menggunakan nama-nama sekebun binatang untuk merendahkan mereka yang tidak sepaham dengan dirinya. Bahkan seorang Presiden Jokowi yang menjadi orang nomor 1 di negeri ini pun tidak lepas dari hujatan dan cercaannya. Kalau Presiden Jokowi mau melapor, entah sudah berapa kali Sugiknur Raharja itu harus keluar masuk penjara akibat lontaran cacian dan hinaan kepada Jokowi yang ia sebut sebagai rezim zalim, pembohong, curang, bahkan pernah melaknat lewat sumpah mubahalah. Apa istri Sugiknur tahu bagaimana sikap, perilaku, dan lontaran kata-kata kotor yang hampir selalu menghiasi setiap kali Sugiknur ini berceramah? Apa istri Sugiknur juga tahu kalau dibalik sikap dan perilaku Sugiknur yang dinilai makin jauh dari nilai-nilai akhlakul karimah itu, sesungguhnya sang suami sedang diperalat dan dijadikan sebagai senjata oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini memang membenci pemerintahan Jokowi. Aksi provokasi, insinuasi, fitnah, dan hasutan yang berhasil mencuci banyak orang hingga akhirnya ikut-ikutan membenci pemerintah, saya pikir nilai kejahatannya tak jauh berbeda dengan narkoba atau korupsi yang dampaknya sungguh dahsyat dan luar biasa. Sebagai negara hukum, tentu hukumlah yang harus berbicara, harus ditegakkan untuk menimbulkan efek jera buat siapapun mereka yang suka menebarkan ujaran kebencian, caci maki, fitnah, atau berita bohong, agar tidak berlarut-larut menjadi limbah sosial yang bisa memecah belah nilai-nilai kerukunan dan kedamaian di negeri ini. Kalau memang istri Sugiknur tahu dan itu terjadi di depan mata, sungguh sangat tidak beralasan kalau sang suami disanjung puji memiliki DNA sebagai pejuang, apalagi khalifah. Kalau faktanya, ia justru lebih menampakkan sosoknya sebagai seorang pemberontak dan pecundang. Dalam situasi demikian akan lebih baik jika istri Sugiknur ini diam dan mendoakan sang suami agar segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.